Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amin, Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Pulau Sebuku. Saya adalah peserta PPG Angkatan 2 tahun 2020. Hari ini, tanggal 24 November 2020, saya akan melakukan praktek konseling individual sebagai tes uji kinerja. Dalam praktek pelayanan ini, saya dan siswa tidak memakai baju seragam karena adanya himbauan dari kepala sekolah yang tercantum dalam surat ini. Pada praktek konseling individual ini, saya melakukan dengan pendekatan gestalt teknik kursi kosong, di mana siswa saya merasa tertekan karena sering dibully oleh teman sekelasnya dengan menggunakan kata-kata yang tidak wajar. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kamu Dimas? Silakan masuk Dimas. Coba. Silakan. Apa kabar Dimas? Alhamdulillah baik aja Pak. Oh ya, Bapak apa kabar juga Pak? alhamdulillah Bapak baik. Terus nih keadaan sehat? Kalau di rumah alhamdulillah sehat-sehat aja Pak, keluarga gitu Pak. Ibu, Bapak? Ya di rumah Pak, biasanya gitu kan ya, makan minum gitu. Iya. Terus nih apa nih kesibukan selama belajar daring ini? Kesibukannya Pak biasanya mengerjakan tugas, terus membantu orang tua dan kegiatan-kegiatan yang lainnya Pak. Bermain? Ya kalau bermain itu kalau udah tugasnya selesai baru bisa bermain gitu Pak. Oh iya. Jadi selama masa pandemi ini hobi kamu apa nih Mas? Kalau masalah hobi sih Pak ya, sebelum masa pandemi ini biasanya hobi saya jalan-jalan Pak sama teman-teman gitu Pak. Tapi karena udah masa pandemi jadi saya tuh di rumah suka bermain game Pak. Hobi saya Pak. Oh jadi main game sekarang ya? Iya Pak. Apa tidak dimarahin orang tua main game terus? Kalau masalah main game sih Pak biasanya sering dimarahin karena kalau malam itu tidurnya agak larut malam gitu Pak. Iya. Jadi sering dimarahin gitu Pak. Bangunnya Kalau bangun pagi? tidur itu nggak terlalu pagi Pak, biasanya jam 8 atau enggak jam 9 Pak. Oh, perubahannya pola tidur dan pola bangunnya setiap harinya karena masa pandemi mungkin. Gimana nih tugas daring selama ini? Apakah berat menurut Dimas ataukah sama saja dengan waktu kita tatap muka sekolah? Kalau menurut saya sih Pak, tugas daring ini berat sekali tuh Pak, karena kurang gitu penjelasan dari guru, serta kalau di rumah itu membagi waktunya tuh agak susah Pak. Ya terkadang gitu lebih mementingkan gadget daripada tugasnya gitu. Oh, karena mudah sekarang ya tugas dikerjakan di rumah, banyak godaan dari gadget, apalagi teman-temannya datang gitu. Terus ini apa namanya, selama belajar dari ini tugasnya gimana? Banyak yang dikumpulkan atau masih banyak tugas yang masih tersendat? Kalau tugas sih Pak, separuhnya udah dikerjakan, terus yang sampingnya belum, masih dalam proses pengerjaan Pak. Ini Dimas izin nih sama orang tua menemui Bapak? Tadi sudah sih Pak, cuman saya duluan Pak, jadi bapaknya itu tadi ngechat di WA gitu kan Pak. Oh iya. Terus sayanya sudah sampai di sekolah gitu. Oh iya. Iya, tadi kan kemarin kan Bapak ngechat kamu untuk bertemu di WA. Jadi
Bapak terima kasih dulu kepada kamu karena sudah datang memenuhi undangan Bapak, melakukan konseling di sekolah kita. Walaupun ini masa pandemi, kamu rela berjuang untuk turun ke sini. Tadi hujan-hujan juga kan, untuk menemui Bapak. Jadi kamu nih paham ini konseling? Tidak tahu pak. Nah, konseling, penjelaskan dulu kita melakukan konseling kan. Konseling itu ya seperti kita ngobrol-ngobrol santai, membicarakan berbagai macam masalah, baik itu masalah serius atau tidak serius, kita bicarakan di sini. Untuk apa tujuannya? Yakni untuk menemukan solusinya. Misalnya kamu menceritakan masalah kamu, kita akan mencari solusinya bersama-sama. Ya, kamu akan menemukan solusi kamu sendiri. Bapak memfasilitasi untuk kamu menemukan solusinya, solusi dari diri kamu sendiri. Jadi ini Bapak ada waktu untuk melakukan konseling ini kita sekitar 30-40 menit. Jadi menurut Dimas apakah cukup kita melakukan konseling dengan waktu seperti itu? Itu lebih dari cukup bagi saya pak. Oh iya, terima kasih. Berarti kita lanjut ya. Ya, pak. Kita melakukan konseling pada hari ini. Oke pak. Dari penjelasan bapak tadi pak, saya ada masalah apa ya pak sehingga dipanggil bapak ke sini? Padahal pak, seminggu-minggu kedepannya pak, saya baik-baik saja pak. Oke. Kamu ingat-ingat lagi deh, apakah kamu ada masalah dalam 2-3 minggu kebelakang yang lalu itu? Apakah kamu ada masalah? Baik itu masalah dengan teman, dengan pelajaran, dan lain-lain. Coba kamu ingat-ingat lagi. Oh iya pak, mas ada kayaknya pak tentang pelajaran dengan teman pak. Terus bisa kamu ceritakan dengan ke bapak apa masalahnya? Bisa pak. Tapi bapak jangan menceritakan masalah saya pak ke siapapun pak. Cukup bapak saja tahu dengan saya pak. Oh iya, kalau masalah itu, ini kan bapak guru BK, jadi di dalam BK itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini berfungsi untuk melindungi rahasia-rahasia tentang masalah kamu yang kamu ceritakan ke bapak. Jadi masalah kamu tidak akan bapak ceritakan kepada siapapun. Yang tahu cuma kamu, bapak, itu aja. Jadi kamu tenang aja, ceritakan aja semua masalah yang kamu hadapi, apa yang kamu pendam di dalam hati kamu ceritakan di sini. Kita cari solusinya bersama. Insya Allah kamu akan mendapatkan solusinya dari diri kamu sendiri. Mungkin sekarang kamu sedang kalut sehingga tidak bisa memikirkan solusi-solusi yang ada di pikiran kamu. Dengan cara konsultasi kita konseling hari ini, mudah-mudahan Bapak dapat memfasilitasi kamu. Mengenai kerahasiaan kamu tenang saja. Jadi Bapak akan merahasiakan seluruhnya masalah kamu, agar kamu tidak terbatasi atau dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Jadi bagaimana, apa permasalahan yang kamu alami beberapa minggu ini? Kalau permasalahan sih pak ya, saya itu ada masalah sama teman saya gitu pak. Saya di grup WA itu pak sering diolok-olokin gitu pak. Dibilang-bilang gemuk terus tinggi pak gitu. Gimana ya pak, jadi saya tuh gimana ya, nggak enak gitu pak sama teman-teman yang lain. Kan teman-teman yang lain pada tahu gitu diolok-olokin gitu. Kamu diolok-olok di grup gitu ya? Jadi semua teman melihat, membaca di grup itu, jadi kamu merasa tidak enak gitu ya? Iya pak. Terus kamu merasa mengapa sih teman kamu mengolok-olok kamu? Apa sih yang penyebab menjadi sehingga teman-teman kamu itu mengolok-olok kamu di WA grup? Ya kalau gitu sih pak saya tidak tahu pak.
padahal saya cuman berteman baik gitu pak. Eh, Teman saya itu yang mulai ngolok-ngolok tuh pak, padahal saya nggak salah apa-apa. Kalau masalah berteman sih baik-baik aja gitu di sekolah. Sejak kapan dia mulai mengolok-olok kamu gitu? Sejak sebelum masa daring ini pak. Oh, jadi masalah ini sudah berlangsung semenjak kita sekolahnya tatap muka sampai ke masa daring ini. Iya pak. Oh, karena interaksi cuma ada di grup ya. Iya pak. Apakah kamu sering bertemu teman kamu di luar daripada sekolah selama masa daring ini? Kalau bertemu sama teman sih pak ya jarang sih pak, sering di rumah gitu pak. Belajar kelompok misalnya? Kalau belajar kelompok bisa pak, Hmm. tapi itu saya juga kurang percaya diri karena mungkin karena faktor malu saya pak yang diolok-olokin sama teman di grup WA gitu pak. Oh iya, iya. Dari ini kan Bapak ada masukan juga dari guru-gurunya sehingga Bapak melakukan pemanggilan kepada kamu, konfirmasi lah sejenis itu, karena kamu eh, dari masukan ibu-ibu dan bapak-bapak mata pelajaran banyak tidak mengumpulkan tugas. Ada beberapa mata pelajaran yang belum kamu kumpulkan tugas. Setelah Bapak bertanya-tanya, mengamati, jadi Bapak menemukan bahwa kamu ini, mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Apakah kamu tidak mengumpulkan tugas ada sangkutannya dengan faktor kamu diolok-olok oleh teman? Ya pak, jadi kalau masalahnya itu ada pak dari faktor teman itu. Jadi saya itu udah tidak termasuk lagi di grup kelas gitu pak, karena malu ya pak, kan diolok-olok sama teman. Jadi saya itu keluar dari grup. Dan apabila gurunya sharing tugasnya pak, saya tidak tahu pak. Oh, kamu malu diolok-olok sehingga kamu lebih baik keluar daripada grup gitu. Ini pak. Oh, ya. Timbang melihat olok-olokan teman, jadi kamu memilih keluar aja dari grup. Terus gurunya yang men-sharekannya tugas melewati grup gitu. Iya pak. Ya. Terus selama ini apakah ada kawan atau teman kamu yang menyampaikan atau memberikan kabar tentang tugas yang diberikan oleh guru-guru di sekolah? Kalau itu sih jarang sih pak, biasanya saya yang terlebih dahulu bertanya kepada teman gitu pak. Oh, berarti selama ini kamu memang sedikit berhubungan dengan teman gitu ya? Iya pak. Semenjak kamu merasa minder gitu, eh, karena diolok-olok oleh teman. Iya. Selama masalah ini berlangsung, selama kamu mendapatkan bullying dari kawan-kawan di sekolah dengan cara mengata-ngatai kamu yang tidak enak, apa usaha kamu untuk membuat masalah ini lebih baik? Kalau membuat masalah itu jadi baik pak, seharusnya teman saya itu harus ada di sini. Kalau tidak menghubungi saya gitu pak, bilang meminta maaf, kalau enggak diselesaikan dengan cara baik-baik gitu pak. Terus dari segi kamu, apakah kamu sudah mencoba untuk berbicara dengan kawan? Kalau itu sih belum pak, cuman nggak tahu nanti bisa saja kalau menghubungi pak. Oh iya, iya. Berarti memang kamu belum mencoba untuk berbicara. Kenapa kamu belum mencoba untuk berbicara? Ya karena itu pak, saya malu pak karena diolok-olok pak. Jadi kamu masih merasa malu untuk mengatakan kepada teman, tolong jangan ngolok-olok saya gitu. Iya. Berapa orang yang sering mengolok-olok kamu di grup kelas itu? Kalau itu pak sih satu aja sih pak, itu yang paling sering ngolok saya pak. Bisa kamu katakan siapa orangnya? Seingat saya namanya Awal pak. Awal. Iya pak. Teman sekelas juga ya. Jadi masalah bullying ini memang sering terjadi di sekolah. Bapak bisa merasakan apa yang kamu rasakan saat kamu dibully, dikatakan berbeda dari yang lainnya.
Bapak memahami apa perasaan kamu. Oleh karena itu, dari perbincangan kita hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan solusinya. Terlebihnya kamu mendapatkan solusinya dari diri kamu sendiri. Bapak hanya memfasilitasi kamu. Kembali lagi di sini Bapak untuk memfasilitasi agar kamu dapat menemukan masalah kamu, baik itu membangun keberanian kamu untuk berbicara nanti dengan teman kamu mengenai permasalahan kamu. Dari apa yang kamu bicarakan tadi, Bapak dapat menyimak bahwa permasalahan ini didasari dari perkataan teman-teman yang mengatakan kamu berbeda, gitu kan? Ya. Jadi untuk mengatasi masalah ini, untuk mencari solusi, Bapak ada sebuah teknik ini yang dinamakan teknik kursi kosong. Apakah kamu mengerti teknik kursi kosong? Tidak tahu Pak. Jadi yang dinamakan teknik kursi kosong, nanti Bapak akan menyediakan kamu dua kursi ini. Kamu akan berperan menjadi diri kamu sendiri dan berperan menjadi kawan kamu yang suka mengolok-olok kamu. Di sini kan ada top dog dan underdog. Jadi di dalam teknik ini kamu berperan sebagai orang yang tertekan, yakni underdog. Kamu sebagai orang yang ditekan oleh kawan-kawan kamu kan merasa tertekan oleh perkataan oleh teman-teman kamu. Dan di kursi satunya lagi kamu akan berperan sebagai top dog, yaitu kawan kamu yang sering mengata-ngatai kamu berbeda dengan yang lainnya. Jadi di sini kamu mencoba untuk konfirmasi, mencoba untuk mengatakan secara langsung kepada kawan kamu melalui kursi kosong. Kamu berperan sebagai kamu sendiri, nanti sebagai underdog di sana mencoba mengatakan, konfirmasi kenapa sih kamu dikatakan seperti itu. Terus kamu berperan sebagai top dog, yaitu teman kamu. Kira-kira apakah setelah kamu berbicara seperti itu dengan teman kamu, apa jawaban dia? Iya Pak. Jadi apakah kamu bersedia melanjutkan konseling ini untuk mencari solusi masalah kamu dengan teknik kursi kosong ini? Bisa saja Pak. Baik Dimas, ini seperti yang Bapak terangkan tadi ke kamu. Bapak di sini telah menyediakan dua kursi dalam teknik ini, yaitu di sini kamu dengan posisi underdog, orang yang tertekan. Di sana posisi sawal, top dog, dengan orang yang merasa mengintimidasi kamu atau menekan kamu. Nanti kamu duduk di sini untuk menceritakan, mengkonfirmasi jika kamu bertemu langsung dengan sawal, orang yang telah mengintimidasi kamu atau menekan kamu, sehingga kamu dapat berkata langsung atau mengkonfirmasi langsung kepada si sawal apa yang ingin kamu sampaikan ke dia. Terus kamu akan berperan sebagai sawal. Jika kamu mengatakan seperti itu ke dia, apa tanggapan sawal menurut kamu? Maka kamu sampaikan di sini. Apakah kamu ngerti, Mas? Apakah kamu sudah siap, Dimas? Sudah siap Pak. Oke, silakan duduk, Dimas. Setelah kamu duduk di sini, kamu akan berperan sebagai diri kamu sendiri. Anggaplah di depan kamu ada sawal, ada awal yang telah duduk di hadapan kamu. Terus apa yang ingin kamu sampaikan ke awal jika kamu bertemu langsung seperti ini? Silakan, apa yang ingin kamu sampaikan? Oke. Wal, aku mau tanya sama kamu Wal. Jadi ini tentang di grup. Kenapa sih kamu sering ngolok-ngolok aku di grup? Kamu kan sudah tahu gitu, di grup itu ada guru-guru sama teman-teman. Aku gak enak ya, kalau ada masalah pun harusnya kamu selesaikan baik-baik sama aku gitu, bukannya malah mengolok-olok aku. Gara-gara
gara-gara kamu aku jadi kurang percaya diri, terus lebih minder, dan akhirnya aku keluar grup. Kalau ada masalah pun ya ngomong sama aku, jadi kita selesaikan baik-baik. Oke, itu yang ingin kamu katakan ke awal. Ya. Oke, menurut kamu setelah kamu berbicara seperti itu ke awal, kamu bertanya dengan awal secara baik-baik, mengkonfirmasi dengan awal secara baik-baik mengapa dia sering berperilaku seperti itu ke kamu, apa tanggapan awal menurut kamu? Oke, untuk menanggapi tanggapan awal, silakan kamu duduk di sini menjadi seorang awal yang menanggapi tentang pertanyaan kamu tadi. Silakan. Nah, di sini setelah kamu duduk di sini, kamu bisa tanggapi apa yang dikatakan Dimas tadi. Dimas kan mengkonfirmasi kenapa Sawal berkata-kata seperti itu selama ini, saya mengata-ngatai. Terus tanggapan awal gimana menurut kamu? Ya kalau masalah tanggapan Silakan. sebenarnya sih nggak ada, cuma netizen doang, karena grup lagi sunyi gitu. Kalau masalah monolognya kan biar ada keceriaan gitu di grup daripada sepi gitu. Oh iya. Jadi menurut kamu awal akan menanggapi seperti itu ke kamu. Iya Pak. Oh iya. Terus setelah awal menanggapi seperti itu kepada kamu tentang apa yang kamu tanyakan pertama, apa yang ingin kamu katakan lagi ke awal setelah awal menanggapi seperti itu ke kamu? Silakan kamu duduk kembali di sini menjadi Dimas. Nah, setelah kamu duduk sini, apa yang ingin kamu tanggapi ke awal setelah awal mengatakan itu cuma candaan? Silakan. Ya kalau candaan sih ya biasa aja gitu, jangan sampai ke ngolok-ngolokin aku gitu kan. Kamu pasti tahu kan di grup itu ada guru sama teman-teman, gak enak lah akunya. Kamu harus mengerti dong, padahal kita udah berteman lama loh. Oke. Setelah kamu menanggapi dari pernyataan awal, menurut kamu apa yang akan awal bicarakan atau awal tanggapi tentang apa yang kamu nyatakan tadi? Silakan kamu duduk kembali ke tempat si awal, kursi awal, agar kamu menanggapi sebagai seorang awal ke Dimas Maulana. Kalau masalah sih nggak ada Dim, cuman ya kamu tahu kan aku gitu kan, sering iseng-iseng gitu kan, ngomong-ngomong gitu kan, kita udah teman lama baik gitu kan. Ya jangan ngambil hati lah gitu kan, santai aja gitu, namanya juga teman. Oke, setelah awal mengatakan seperti itu, ini kan awal sudah mengakui dia iseng-iseng. Setelah awal mengakui seperti itu, terus kamu duduk kembali di sini menjadi seorang Dimas Maulana. Apa tanggapan kamu ke awal untuk ke depannya lagi, untuk menanggapi pernyataan awal tersebut? Ya tahu sih Wah, cuman ya gimana ya, kan kalian ada guru gitu di grup, terus sama teman-teman gitu kan, ya harusnya gitu kan diselesaikan masalah dengan baik-baik. Terus aku tuh mau ini, jadi kalau ngomong itu jangan grup bilang secara langsung gitu, jadi aku gak malu-malu gitu, jadi gak minder, terus kurang percaya diri. Nah aku mohon sama kamu Wal, jadi perbaiki masalah ini, jangan sampai terulang lagi ke depannya gitu. Ini demi kebaikan masing-masing gitu kan, dan untuk masa depan gitu. Iya. Dari pernyataan kamu tersebut, menurut kamu apa yang akan dikatakan awal setelah ini? Bisa kamu kemukakan? Gitu. Silakan. Ya udah Tim, aku minta maaf gitu kan.
aku lain kali nggak akan ngulangi kesalahan aku lagi, dan aku bakal memperbaiki semuanya gitu kan. Ya aku minta maaf banget gitu kan sama kamu gitu kan. Ya aku ini jadi gak enak gitu kan, meskipun kita udah teman lama baik, tapi ya intinya aku minta maaf gitu kan. Nanti kita sama-sama memperbaiki masalah ini. Silakan duduk dulu, ditenang, penenangan dulu kamu. Silakan duduk dulu sebentar, penenangan dulu. Silakan diminum dulu, tenangkan diri kamu dulu. Tenangkan diri kamu dulu, rilekskan diri kamu dulu. Apakah kamu mau masih menanggapi atas pernyataan awal tadi? Kalau masalah itu Pak udah saya maafkan Pak, Oh iya. dan saya harap semoga ke depan itu tidak terulang lagi gitu Pak. Terus dari tanggapan si awal tadi, apakah kamu ingin duduk kembali di kursi Dimas untuk menanggapi di sesi terakhirnya untuk memaafkan awal? Saya rasa sudah cukup Pak. Sudah cukup. Oh iya. Berarti tanggapan kamu terakhirnya kalian saling memaafkan gitu. Saling memperbaiki sama satu lain gitu. Oh, saling memperbaiki satu sama lainnya. Dari apa yang telah Dimas lakukan tadi dengan menggunakan teknik kursi kosong, menurut Dimas apa yang Dimas dapatkan dari penggunaan teknik tadi? Kalau dari penggunaan teknik kursi kosong tadi lebih membantu gitu, agar bisa menyelesaikan masalah ini Pak. Apakah dapat menggambarkan ke depannya apa yang ingin Dimas lakukan dengan permasalahan yang Dimas alami? Bisa Pak, saya masih mengumpulkan keberanian untuk memperbaiki semuanya Pak. Jadi dengan tadi di sana tadi kan kita beradegan menjadi Sawal dan menjadi Dimas sendiri. Menurut Dimas, dengan teknik itu apabila Dimas bertemu langsung dengan Sawal, apa yang ingin Dimas lakukan pertama kali? Kalau menurut saya sih, saya ingin mengasih tahu dia biar nggak mengolok-olok lagi dan cukup saya saja gitu, jangan yang lain gitu Pak. Oh iya. Jadi setelah pertemuan ini, apa yang ingin Dimas lakukan? Kalau dari pertemuan ini saya akan merubah sikap saya lagi seperti yang dulu, sering mengumpulkan tugas, terus akan bergabung lagi di grup WhatsApp Pak. Jadi setelah ini apakah Dimas mau langsung menemui Sawal untuk mengatakan langsung, apakah masih mengumpulkan keberanian atau bagaimana? Kalau masalah itu Pak, saya masih mengumpulkan keberanian Pak. Nanti kalau sudah terkumpul baru saya bilang ke dia Pak. Berapa lama mungkin menurut Dimas akan mengatakan ini setelah Dimas mendapatkan solusinya tadi? Kalau itu sih Pak, mungkin seminggu-minggu ke depan lah Pak. Oke, seminggu ke depan ya, untuk penenangan dulu, penenangan emosional, penenangan hati dulu. Setelah terkumpul bisa baru langsung menceritakan begitu. Iya Pak. Oh iya. Jadi menurut Dimas, apakah dengan teknik tadi Dimas sudah berhasil menemukan solusi yang Dimas cari selama ini? Iya Pak. Jadi dari solusi tadi itu untuk apa ya, supaya dia lebih baik lagi gitu Pak, dan saya pun juga harus lebih baik gitu, jangan terlalu tidak percaya diri dan minder, karena masalah tadi sudah diperbaiki dan semoga kedepannya itu lebih baik Pak. Supaya permasalahan Dimas tidak berlarut-larut ya. Jadi Dimas di situ tadi mendapatkan konfirmasi, berani mengkonfirmasi sendiri ke awal agar masalah yang Dimas alami tentang bullying ini tidak berlarut-larut. Jadi bullyingnya cukup sampai di sini aja dan sama Dimas aja, jangan sampai ada teman-teman yang lainnya karena bullying lagi gitu. Oke.
Sebelumnya terima kasih Dimas karena sudah bersedia hadir di sini melakukan tadi. Semoga apa yang Bapak lakukan hari ini, apa yang telah Bapak berikan di konseling hari ini dapat membantu Dimas ke depannya dan dapat mengembangkan kemampuan Dimas lagi, baik itu di bidang prestasi, akademik maupun non akademik. Buat Dimas dapat membantu Dimas lebih berkembang lagi. Ya, Pak. Terus percaya diri ya Dimas ya. Ya, Pak. Nah, jangan terhenti sampai di sini. Itu kan ada tugas-tugas yang belum terkumpul akibat dari permasalahan yang berlarut. Semoga setelah permasalahan ini sudah selesai, tugasnya pun dapat diselesaikan. Apalagi kan Dimas sudah kelas 12 ya? Iya, Pak. Ya. Ini sudah kelas 12, Dimas sebentar lagi menempuh ujian. Semoga dapat terselesaikan semuanya. Sukses buat Dimas. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Mungkin itu aja, kurang lebihnya kita pertemuan ini 30 menit ya. Masih ada sebenarnya waktunya. Tapi Bapak merasa mungkin Dimas merasa ini sudah selesai, sudah cukup. Ya, bagi saya sudah cukup, Pak. Oke, Bapak merasa begitu karena pertemuan sudah panjang lebar kita jelaskan tadi. Semoga Bapak dapat membantu. Itu aja dari Bapak. Kalau ini sekarang Dimas mau kemana? Langsung pulang atau gimana? Biasanya langsung pulang, Pak. Oh, iya. Mungkin sudah ditunggu orang tua ya. Iya, Pak. Itu aja dari Bapak. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, siap.